Giri Kedaton adalah sebuah kerajaan agama Islam di daerah Gresik, Jawa Timur sekitar abad ke-15 sampai 17. Kerajaan ini pernah berjaya sebagai pusat agama Islam yang pengaruhnya bahkan sampai menyebar ke daerah Maluku. Awal berdirinya Giri Kedaton. Giri Kedaton didirikan oleh Raden Paku, seorang anggota Wali Songo tahun 1487. Suatu ketika dikisahkan, Raden Paku pergi menemui ayahnya yang menjadi ulama di Pasai, bernama Maulana Ishak. Ayahnya itu menyuruhnya untuk membangun sebuah pondok pesantren di daerah Gresik. Raden Paku menemukan tanah yang mirip dengan tempat tinggal ayahnya. Tanah tersebut terletak di Bukit Giri, sekarang masuk Kecamatan Kebomas, Gresik. Di atas bukit itu didirikan sebuah pesantren bernama Giri Kedaton. Raden Paku sebagai pemimpin bergelar Prabu Satmata atau Sunan Giri. Perkembangan Giri Kedaton. Meskipun hanya sekolah agama, namun murid-murid Giri Kedaton berdatangan dari segala penjuru. Bahkan dari Ternate, murid-murid Giri Kedaton ini tidak hanya kalangan rakyat kecil, namun juga para pangeran dan bangsawan. Kerajaan Majapahit yang sudah rapuh merasa khawatir melihat perkembangan Giri Kedaton. Para pangeran yang telah menamatkan pendidikan mereka setelah kembali ke negeri masing-masing, mengobarkan semangat baru untuk lepas dari kekuasaan Majapahit. Daerah kekuasaan Majapahit memang semakin berkurang sejak meletusnya Perang Paregrek tahun 1401 sampai tahun 1406. Dikisahkan pula, Majapahit menyuruh sekutunya yang masih setia, yaitu Sengguruh, untuk menyerang Giri. Pihak Giri yang hanya terdiri dari para santri tentu saja mengalami kekalahan. Pemimpinnya, yaitu Sunan Dalem, sampai mengungsi ke desa Gumena. Puncak kejayaan Giri Kedaton. Giri Kedaton mengalami puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sunan Prapen tahun-tahun 1548 sampai tahun 1605. Saat itu Giri tidak hanya sekadar sekolah agama, namun juga menjadi kerajaan yang memiliki kekuatan politik. Misalnya, Sunan Prapen dikisahkan menjadi pelantik Sultan Adiwijaya Raja Pajang. Ia juga menjadi mediator pertemuan antara Adiwijaya dengan para bupati Jawa Timur tahun 1568. Dalam pertemuan itu, para bupati Jawa Timur sepakat mengakui kekuasaan Pajang sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Sunan Prapen juga menjadi juru damai peperangan antara Panembahan Senopati Raja Mataram melawan Jayalengkara Bupati Surabaya tahun 1588. Peperangan itu dilatar belakangi oleh penolakan para bupati Jawa Timur terhadap kekuasaan Senopati yang telah meruntuhkan Kesultanan Pajang. Tidak hanya itu, Sunan Prapen hampir selalu menjadi pelantik setiap ada raja Islam yang naik tahta di segenap penjuru Nusantara. Dikalahkan Mataram. Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung menghendaki agar Giri Kedaton tunduk sebagai daerah bawahan. Pada tahun 1630 Giri Kedaton di bawah pimpinan Sunan Kawis Gua menolak kekuasaan Mataram. Tidak seorang pun perwira Mataram yang berani menghadapi Giri. Rupanya mereka masih takut akan kekeramatan Wali Songo meskipun dewan tersebut sudah tidak ada lagi. Sultan Agung pun menunjuk iparnya, yaitu Pangeran Pekik Putra Jayalengkara dari Surabaya untuk menghadapi Giri. Semangat pasukan Mataram bangkit karena Pangeran Pekik merupakan keturunan Sunan Ampel. Sementara Sunan Kawis Gua adalah keturunan Sunan Giri pertama.
di mana Sunan Giri pertama adalah murid Sunan Ampel. Perang akhirnya dimenangkan oleh pihak Mataram di mana Giri Kedaton takluk sekitar tahun 1636. Sunan Kawis Gua dipersilahkan untuk tetap memimpin Giri dengan syarat harus tunduk kepada Mataram. Sejak saat itu wibawa Giri Kedaton pun memudar. Pengganti Sunan Kawis Gua tidak lagi bergelar Sunan Giri, melainkan bergelar Panembahan Ageng Giri. Gelar Panembahan dan Giri memengaruhi penguasa kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan Barat ketika memeluk Islam menggunakan gelar Panembahan Giri Kusuma. Keruntuhan Giri Kedaton. Giri Kedaton yang sudah menjadi bawahan Mataram kemudian mendukung pemberontakan Trunojoyo dari Madura terhadap pemerintahan Amangkurat pertama putra Sultan Agung. Panembahan Ageng Giri aktif mencari dukungan untuk memperkuat barisan pemberontak. Puncak pemberontakan terjadi tahun 1677 di mana Kesultanan Mataram mengalami keruntuhan. Amangkurat pertama sendiri tewas dalam pelarian. Putranya yang bergelar Amangkurat kedua bersekutu dengan VOC melancarkan aksi pembalasan. Amangkurat kedua yang menjadi raja tanpa tahta berhasil menghancurkan pemberontakan Trunojoyo. Akhir tahun 1679, sekutu Trunojoyo yang bertahan paling akhir adalah Giri Kedaton. Pada bulan April tahun 1680 serangan besar-besaran terhadap Giri dilancarkan oleh VOC Belanda. Murid andalan Giri yang menjadi panglima para santri bernama Pangeran Singosari gugur dalam peperangan. Panembahan Ageng Giri ditangkap dan dihukum mati menggunakan cambuk. Tidak hanya itu, anggota keluarganya juga dimusnahkan. Sejak saat itu berakhirlah riwayat Giri Kedaton. Daftar para penguasa, Sunting Sumber. Berikut ini adalah daftar para pemimpin Giri Kedaton. 1. Sunan Giri pertama atau Prabu Satmata atau Raden Paku, tahun 1487 sampai tahun 1506. 2. Sunan Dalem atau Sunan Kedul atau Sunan Giri kedua, tahun 1487 sampai tahun 1546. 3. Sunan Sedaing Margi atau Sunan Giri ketiga, tahun 1546 sampai tahun 1548. 4. Sunan Prapen atau Sunan Mas Ratu Pratikal atau Sunan Giri keempat, tahun 1548 sampai tahun 1605. 5. Sunan Kawis Gua atau Sunan Giri kelima, 1605. 6. Panembahan Ageng Giri, -1680. 7. Panembahan Mas Witana Sideng Rana.